akan mati dengan semua kesia-siaan ini. Mari kita lihat di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah menciptakan tumbuhan, hewan di darat, air dan di udara. Allah menciptakan benda-benda penerang. Lalu pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Menurut gambar Allah, diciptakannya manusia untuk kemuliaan Allah. Manusia itu menikmati hubungan dengan Allah. Allah menyediakan semua yang Dia butuhkan. Lalu Allah berfirman, semua buah dari pohon di taman itu boleh engkau makan buahnya, tetapi pohon tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah menciptakan dan membawa Hawa untuk hidup bersama-sama dengan Adam di Taman Eden. Mereka sungguh menikmati hubungan dengan Allah, menikmati segala yang baik dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dulu sebegini indah pada awalnya, kenapa ini bisa hancur? Kalau dulu sebegini sempurnanya, kenapa zaman kita bisa hancur? Aku juga mau di zaman ini kalau segini indahnya, gak ada kesepian, wahnya enak-enak. Apa yang terjadi sampai ini bisa berubah? Tetapi manusia itu menganggap sepele dan akhirnya melanggar perintah Allah. Mereka memakan buah yang Tuhan larang. Mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Inilah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mereka terkutuk, mereka berdosa, dan mereka memilih untuk menjauh dari Allah. Kenapa diserang? Kenapa hari ini mau makan aku? Tadi gue biasa. Jadi semua karena manusia tidak tahu tentang Tuhan. Inilah dosa semakin merajalela. Keturunan demi keturunan diperbudak oleh dosa.
dosa dan telah kehilangan Kalau kemuliaan. kita tahu ini salah, kenapa kita terikat? Dia di mana harapan itu? Ubah dosa adalah maut. Di mana harapan itu? Namun 2000 tahun yang lalu dari surga, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyerahkan dirinya dan mati di kayu salib, disiksa, menderita. Dia menggantikan kita dari hukuman dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Semua ini dia lakukan untuk menghapus dosa dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang, Dia mati, Dia menderita untuk kita. Seharusnya kita yang dihukum oleh karena dosa kita, tetapi Dia yang terhukum oleh karena kita. Tuhan, kami ini manusia yang melanggar perintah-Mu. Tapi Tuhan, Engkau yang mati untuk berikan pengalaman itu ya Tuhan. Karena yang menanya hidup tanpa tujuan, tanpa yang merasa Tuhan, hidup dalam kesepian itu, hancurnya ribuan satu bagi Tuhan. Kalau Engkau mau, berikan juru selamatku ya Tuhan. Ampunilah segala dosaku dan berikan hidupku ya Tuhan. Aku sudah capek dengan iblis ya Tuhan. Sudah capek dengan dosa ini ya Tuhan. Berikan ya Tuhan. Amin. Dia bukan hanya mati, Dia bangkit, Dia hidup, dan bagi orang yang percaya dan menerimanya akan beroleh hidup oleh karena Dia, dan hidup yang Dia beri bukan lagi hidup oleh karena dosa dan diperbudak oleh Terima iblis, kasih Tuhan. tetapi hidup untuk memuliakan Dia. Dia memberikan perintah supaya setiap orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan kasih-Nya, bahwa Yesus sudah mati. Lihatlah, Yesus sudah bangkit. Datanglah, Dia sudah memberikan hidup yang baru bagi orang yang percaya kepadanya. Kita juga bisa. Kau yang suka nantinya untuk binasa. Binasa kali nanti. Hanya bagi orang yang menerimanya dan percaya kepadanya Lihat ke sana. akan boleh Dewasanya. diselamatkan. Mungkin kita juga bisa. Inilah arti hidup. Hidup yang mempunyai tujuan. Hidup untuk memuliakan Dia. Dan hidup bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya di bumi, tetapi akan hidup bersama-sama dengan Dia.
biasa. Hanya Allah yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, dan hanya Allah yang mampu menolong kita lepas dari kuasa dosa. Bagi yang mau akan diselamatkan, bagi yang mengeraskan hati akan masuk ke dalam api kebinasaan.